Sebuah film berjudul The Beach House tahun 2019 akan menceritakan sepasang kekasih yang pergi liburan di salah satu perdesaan terpencil jauh dari perkotaan, berharap liburan tersebut akan membuat mereka berdua bahagia. Sepasang kekasih ini malah meregang nyawa akibat desa itu memiliki penyakit berbahaya serta fenomena alamnya yang sangat berbeda. Seperti apa kisahnya? Oke, inilah ceritanya. Let's go. Still working on it. Never seems to finish. Berlatar di sebuah perdesaan terpencil, kisah akan berfokus pada sepasang kekasih, ada si Randall dan ada si Emily, di mana mereka berdua kali ini akan berlibur di perdesaan tersebut, bahkan akan tinggal beberapa hari saja di sana, yang katanya rumah itu adalah sisa rumah bapak si Randall dulu. Sebenarnya Emily tak setuju dengan liburan ini karena ia harus meninggalkan mata kuliahnya, tapi demi cintanya kepada Randall, Emily rela melakukan apa saja. Tepat ketika Emily bangun dan keluar dari WC, ia pun terkejut saat melihat seorang perempuan berada di rumah ini. Entah bagaimana ini bisa terjadi, sedangkan tadi si Randall sendiri mengatakan jika rumah ini hanya ada mereka berdua. Oh, they're downstairs. Get dressed. Who is... Jesus. Who are you? What are you doing in my house? Melihat itu semua, Emily pun alih-alih memanggil Randall untuk mengatakan kalau di rumah ini ada orang lain selain mereka berdua, yang ternyata perempuan ini tidak sendiri, melainkan dengan suaminya yang pada saat itu baru saja pulang dari tempat kerjanya. You've met my wife, Jane. It's good to see you. I talked with... Ada Tuan Matt dan Nyonya Jane. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang mengaku jika sudah lama sekali tinggal di rumah tersebut setelah bapak dari si Randall sendiri memberikan izin kepada mereka berdua, dan tentu saja membuat Randall bingung mendengarkannya. No calls, some cryptic emails. I mean, are you kidding me? Adanya Matt dan Jane di rumah itu, justru Emily merasa marah dengan si Randall yang dari awal sudah berjanji jika di rumah ini tidak dinikmati oleh orang lain selain mereka berdua, di mana Randall yang tak mau liburan ini sia-sia pun membujuk si Emily agar menerima kenyataannya, sekaligus terima sama keputusan Tuan Matt yang mengajak mereka berdua buat tinggal bersamanya. Tonight? Fine. For old time's sake. Singkat cerita, malam pun poek. Di malam harinya, Randall dan Emily pun nampak begitu bahagia ketika Matt dan si Jane mengajak mereka berdua untuk makan malam sekaligus menikmati pesta ini, di mana Emily tak sempat menceritakan tentang jurusan kuliahnya yang dikenal sebagai ilmuwan, semacam menjadi profesor penelitian tentang planet di luar angkasa, tentu membuat Jane dan Matt merasa kagum mendengarnya. They have a great program of elements, the right temperature, the right... Randall, what are you studying at college? Beberapa menit kemudian, tepat pada jam 11:40, mereka pun tiba-tiba melihat percikan-percikan di luar angkasa turun ke bumi, berkilau seperti permata, yang karena jurusan Emily berhubungan dengan suasana itu, ia pun menjelaskan jika ini adalah pesona alam yang datang cuma satu kali dalam 1 tahun. Di tengah menikmati keindahan alam tersebut, Jane pun berniat ingin pergi melihatnya lebih dekat lagi, bahkan sudah pergi tanpa sepengetahuan mereka berdua, termasuk si Matt suaminya. Entah bagaimana nasib si Jane sekarang, kita pun kembali sebentar ke Emily yang nampak pusing geleng-geleng kepala sampai pingsan tak sadarkan diri ketika ia tak sengaja menghisap kabut yang tiba-tiba datang di area rumah itu, sedangkan si Randall sendiri tak merasakan apa-apa akibat mabuk arak Bali itu. Di pagi harinya, melihat suasana yang begitu cerah, Emily pun mengajak si Randall untuk pergi renang sebentar di pantai. Mendengar respon si Randall bahwa ia akan menyusulnya, Emily yang sempat berjalan keluar pun merasa sedikit bingung saat ia melihat si Jane duduk terdiam seperti orang bisu dan mengabaikan, bahkan tidak menjawab perkataan si Emily sama sekali, ketika Emily sendiri mengatakan apakah semuanya baik-baik saja.
Tak peduli dengan sikap si Jen, Randall dan Emily pun langsung pergi menuju ke pantai untuk berenang, sekaligus mencari keberadaan Tuan Matt yang dari semalam belum pulang sampai sekarang. Entahlah Tuan Matt pergi kemana, dan pastinya mereka berdua sangat menikmati liburan ini. Mr. Turner! Di tengah menikmati udara segar, Randall pun tiba-tiba mules atau sakit perut ingin berak. Tak mau berak sembarangan, Randall pun terpaksa harus kembali ke atas rumah untuk mengelurkan pundi-pundi di perutnya. Pundi-pundi taih di perutnya gitu. Yeah, I'll be right back. Where is everyone? Dan ya, tepat saat Emily kembali baring, ia pun terkejut ketika tiba-tiba muncul Tuan Matt di hadapannya, di mana Tuan Matt sama sekali tidak seperti biasanya dan cara dia berbicara pun sangat berbeda dengan sebelumnya. Namun, yang lebih aneh lagi, Tuan Matt langsung berjalan masuk ke dalam pantai. Saya kira Tuan Matt akan berenang seperti manusia konvensional pada umumnya, tetapi ternyata... Entah apa yang dipikirkan Tuan Matt sekarang, bukan malah berenang, Tuan Matt malah melakukan diskon nyawa dengan cara berjalan masuk ke pantai sampai semua anggota tubuhnya tidak kelihatan sedikit pun. Alih-alih akan berlari menyelamatkan sekaligus menghentikan Tuan Matt, Emily pun seketika menginjak sebuah isi laut yang langsung menusuk telapak kakinya hingga membuat Emily pun menjerit kesakitan. Entah fenomena apa ini, saya sendiri baru lihat isi laut seperti itu, di mana Emily yang tak sanggup untuk berjalan pun berusaha menggunakan sedikit tenaganya buat ngesot agar sampai di atas rumahnya. Sesampainya di atas rumah, Emily pun mengambil beberapa perlengkapan medis dan menggunakannya untuk mengeluarkan isi laut di kakinya yang ternyata itu adalah semacam cacing gitu. Tepat saat Emily mengeluarkan cacing tersebut dan memperban kakinya, muncullah si Randall yang terlihat sekarat entah karena apa. Dari apa yang dialami oleh Randall sekarang tak lain tak bukan, yaitu dari perbuatan si Jen yang sudah berubah menjadi manusia setengah monster, di mana Emily pun berusaha membawa kabur si Randall dan menutup pintu rumah agar si Jen tidak mengejar mereka berdua. Sempat ingin meminta pertolongan kepada orang di perdesaan tersebut, namun hal itu sia-sia karena bukan cuma si Jen saja, melainkan sudah banyak manusia yang terkena penyakit ini akibat saling menular satu sama lain. Dari perjalanan tadi sore hingga malam pun tiba, kini Emily pun sedikit lega ketika ia melihat satu mobil polis di depan yang lampu kelap-kelipnya menyala sendiri. Punya kesempatan untuk hal itu, Emily pun menemukan radio pengalihan suara dan Emily pun segera mengirim bantuan. Your car is here. It's number Berhasil mengalihkan suara dengan anggota polisi, Emily pun langsung menyuruh si polisi beserta anggotanya agar cepat datang kemari, di mana si polisi langsung mengatakan bukannya ia tidak mau tolong, karena perdesaan yang si Emily sekarang berada adalah perdesaan dikenal sebagai desa neraka, dan masalah kabut yang sedang mengelilingi Emily sekarang, polisi menjelaskan itu bukan kabut biasa melainkan kabut mematikan, sehingga hilanglah kesempatan Emily untuk bisa selamat. Can you get up? Meskipun belum ada cara untuk bisa keluar dari desa itu, Emily dengan sisa tenaganya pun berusaha membawa Randall yang sebenarnya tak sanggup lagi masuk ke dalam rumah kosong agar mereka berdua setidaknya bisa bernapas lega dan bisa bertahan hidup di rumah ini. Melihat si doi tak berdaya, Emily sebagai perempuan pun mencoba membuat Randall yakin terhadap apa yang sedang terjadi. Bahkan si Emily pun menyuruh Randall untuk tetap bertahan demi cintanya. Meskipun berat, Randall harus bertahan demi Emily kekasihnya. Good morning. I need you to hold on for me. Okay, it's okay.
Tidak punya banyak waktu, Emily yang masih kuat pun berusaha mencari alat bantuan di rumah ini. Dan benar saja, Emily pun menemukan 2 tabung gas, di mana tabung gas itu Emily menggunakannya buat bisa bernapas normal. Namun, tepat saat Emily kembali, Randall kekasihnya pun sudah terkena penyakit seperti dialami oleh si Jen tadi. Sehingga mau tak mau Emily harus membunuh Randall saat itu juga. Meskipun Emily sendiri masih belum ikhlas atas kepergian kekasihnya, Emily harus terima karena biar gimana pun ini juga soal keselamatan dirinya, di mana Emily langsung keluar dan menggunakan mobil pemilik rumah tersebut untuk keluar di perdesaan ini. Namun rencana itu percuma saja karena ia harus menabrak pohon besar akibat kabut di jalan terlalu besar. Dari kecelakaan itulah Emily yang pasrah pun memutuskan buat merendam dirinya di danau sampai putus nyawa. Lalu setelah itu film pun sudah berakhir. Itulah kisah dan ceritanya guys. Bagaimana sih dengan kisahnya? Sangat-sangat terhibur bukan? Ya sebenarnya di film ini agak kurang seru karena tidak ada yang selamat. Coba aja si Emily tadi berusaha keluar sampai selamat, pasti filmnya makin seru. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Mungkin segitu aja yang bisa Oji sampaikan pada video dan alur cerita film kali ini. Saya Oji Srepet mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih guys. Bye-bye.